sejarah raja-raja. Kalau saya sih nggak mau sih, mau angling mau ada. Kalau nggak bisa bayar landing ya tetap aja nangis juga. Bukan, seenggaknya kan gitu. Karena kita punya karena kita tinggal di kawasannya. Angling Darmo, Batik Madrin ya kan. Pasti anaknya nangis nggak bisa nukarkan gintol. Ya, angling Darmo nangis ya. Kita akhirnya kan kita beda dengan orang yang nangis di negara sana. Mereka nangis tapi tidak punya kekayaan budayanya. Kalau kita nangis nggak punya sesuatu, tapi kita punya budaya. Seenggaknya budayanya bisa jadi kebanggaan kita. Kan beda akhirnya. Sekarang sesosok figur Banjar itu yang mana? Sosok apa? Figur Banjar. Orang Banjar. Ya, orang banyak. Banjar Suku. identik Sukunya nggak ada. Banjar itu nggak ada suku. Banjarmasin. Oh, Banjar itu bukan suku. Terus Kan yang ada cuma Dayak aja kan. Suku Dayak di Kalimantan itu pribumi atau penduduk lokal setempat yang jaya. Suku Banjar itu nggak ada. Adanya itu hanya karena perbedaan kelompok. Jadi ketika si orang Dayak itu mengklaim dirinya sebagai Dayak, nah dia tidak ingin bercampur dengan orang-orang yang bukan seutuhnya lagi orang Dayak. Karena itu tadi orang Dayak yang sudah menikah dengan orang-orang Melayu, Jawa, Palembang, sama mana suku Melayu sana. Riau. Iya, Riau, Malaysia. Anggaplah itu Melayu, nggak tahu dulu namanya Malaysia atau apa. Nah intinya saat itu mereka orang-orang Dayak tidak ingin bercampur, tapi tetap bersaudara, posisinya seperti itu. Tapi tidak ingin bercampur karena jelas itu dibedakan karena itu tadi keyakinan. Nah orang Dayak masuk ke dalam hutan, nah orang Banjar membangun dengan orang-orang Cina, orang-orang pendatang lah. itu berarti waktu itu agama Islam di mana ya? Loh, di situ orang-orang Dayak yang menikah dengan orang-orang di luar, dengan orang pendatang itu sudah masuk Islam, Sudah masuk. karena itu tadi si Raja Banjar ini menikah melakukan perjanjian dengan Raja. Itu kan Antasari. Iya. Sebelum Antasari kan ada Suryamata. Iya, Suryamata. Nah itu melakukan kerjasama dengan raja-raja Jawa, Majapahit itu. Di sini. Nah mereka kan yang akhirnya di sini itu membawa simbol-simbol Islam. Terus karakter sendiri itu sebagai Junjung Bui. Nggak tahu saya kalau sampai ke situ. Di situ termasuk sudah Hajah atau masuk kriteria Hong Wilaheng atau Sang Hyang Widi atau masuk di situ Pedatuan atau Ini Sang Hyang Widi itu penyebutan, ya kan sama aja kalau itu tuh Tuhan yang Maha Kuasa, kan gitu kan. Berarti Allah sama Bapak Allah beda? Siapa? Allah? Bapak Allah. Bapak Allah. Kalau Bapak Allah itu siapa coba? Kan yang ada cuma Yesus. Saya nggak tahu itu. Ya makanya. Tapi kan orang Kristen kan Bapak Allah. Ya kan Kristiani mereka, keyakinan kristologi mereka. Ada Roh Kudusnya, ada bundanya, ada Roh Kudusnya, ada bundanya. Bukan, kalau Katolik kan Roh Kudus, tapi kalau Protestan kan menyebutnya Bapak Allah. Nah cuma itu. Berarti beda ya di situ Bapak Allah sama Allah itu sama Sang Hyang Widi itu beda. Nah, siapa yang berkuasa kan akhirnya sama. Tuhan yang Maha Kuasa. Nah perspektifnya orang-orang zaman dulu, Tuhan yang Maha Kuasa ya berkuasa atas alam semesta. Berarti kayaknya tuh kayak telur sama yang tahu tuh kan. Duluan mana antara telur sama ayam? Main tahu. Oh, duluan mana intalo sama telur? Mana ada Ya, telur berarti, sama ayam. Ya, enggak, saya kan Duluan nanyanya bukan sama ayam loh. Kalau saya nanya telur ini, sama intalo. Karena di Jawa namanya ada endok mas. Iya. Sama jangan mencari intalo loh di Jawa. Nggak ada mas. Ngerti saya. Nggak ada ya kan? Ada. Nggak ada.
Kita Saya pastikan nggak ada kalau di Jawa. adanya cuma endok. Endok. Terus di sana juga nggak ada anak sapi, adanya pite. Ini kan nggak ada anak sapi, adanya pite. Bukan, pite itu anak sapi apa? Pedet. Pite itu anak ayam. Oh. Ayam Pite. itu namanya pite. Bukan, pite itu anak itik. Pedet itu anak Berarti sapi. garis bawahnya gini aja, Pak. Berarti selama ini kita menghindar gara-gara perdebatan yang tidak perlu. Pak. Kita lupa alirnya itu banyaknya aliran ini itu. Kita sampai lupa mas sekarang ini. Banyaknya aliran sungai Balengan nggak perlu di belakang. Oh itu beda lagi. Enggak, ini salah siapa? Beda lagi. Ini ya, jangan-jangan aku curiga juga Allah itu mendatangkan tuh keruk-keruk itu sekarang udah jelas ya itu yang terlihat. Gak usah curiga, emang bener. Oh iya kan? Tapi kayaknya setuju ya. Bener gimana? Ini salah datuk. Allah harus yang itu atau bapak Allah? Yang jelas kan kalau Tuhan Atau itu- aku curiga manusia juga. enggak, ini yang tiga tadi itu Tuhan bukan? Enggak tahu. Ada Allah, ada sang yang ada sang yang wiji, Iya. terus ada siapa? Bapak Allah. Ah, Bapak Allah. Ini sama-sama Tuhan kan? Loh, Tuhan nggak mungkin salah tuh. Iya. Ya sudah jangan disalahkan. Berarti yang salah siapa? Tapi kalau orang itu bapak Allah kan haram sebenarnya, Pak. Iya enggak? Sekarang kita udah digeser di situ ya. Nah, Kenapa? bukan. Itu karena pemahaman aja sih. Berarti SDM atau Pemahaman. SDM atau? Bukan. Kalau SDM kita berpotensi untuk menjadi lebih baik. Nah saat Jadi ini kita gampang SDM bergeser di situ ya kan sekarang. ini akses ilmu pengetahuan dan akses dakwahnya aja yang belum sampai. Mungkin dakwahnya sudah maksimal, tapi kita yang mengakses yang kurang. Kita yang ingin Berarti dakwah tidak perlu. bukan, dakwah itu sudah optimal saat ini. Kita masing-masing kurang membuka telinga untuk mengakses dakwah, informasi dari dakwah itu sendiri. Gitu. Ini kan coba di mana-mana sudah ada. Kalau kita mau cari aja baca tuh banyak bacaan. Kalau misalnya mau kita ketemu aja banyak orang yang paham. Sekarang saya mau tanya lagi di situ. Di Jombang itu ada pondok pesantren itu Tebireng ya. Itu ada anaknya itu Kiai Mbah Yai kan. Anaknya itu ngentot santri. Secara ditanya abahnya. Terus kemudian ditanya, kenapa kok bisa seperti itu? Alasannya dapat bisikan setan. Kurang kan? Secara apa itu? Bukan itu. Safety-nya itu. Dapat bisikan setan dari mana? Itu bapaknya yang ngomong dapat bisikan setan dari anaknya. Kan ada itu. Pernyataan itu nggak ada. Bapaknya Nggak ada. Kiainya dapat bisikan Nggak ada. Nah, terus Ini fakta hasil dari BAP pihak kepolisian gitu. Karena si anak ini memiliki kan harus diperiksa secara medis ke psikiater. Saat itu kan bikin rekomendasinya karena ada mengidap kelainan secara psikologi seksual. iya. Kan gitu. Ini itu aja nggak ada pernyataan dari orang tua atau siapa terkait dengan bisikan. Ya oke, nggak dapat bisikan itu. Berarti di situ yang salah siapa? Yang salah? Yang salah. Maksud Kok bisa ngentot itu yang salah siapa? lo posisinya kita semua itu bisa kan? Ya kan? Ya kita sama istri misalnya kan gitu. Nah sekarang posisinya juga ada kelainan seksual itu yang sesama jenis. Nah pedofil juga ada kan? Berarti bukti di pondok pesantren tidak menjamin. Ya jelas dimanapun. Jadi bukan Berarti buat apa didirikan pondok pesantren itu? bukan hanya di pondok pesantren. Enggak, maksudnya buat apa notabene di situ didirikan? Loh, gini, pondok pesantren itu kita geser dulu ke samping. Karena kalau misalnya kita ngomongin pondok pesantren, itu yang lebih besar kasusnya secara internasional. Ya. Itu uskup. Ya walaupun uskup maupun Kristen. Iya makanya. Enggak yang ada. Makanya, Mau jadi- uskup pun enggak masalah. Iya Oke, makanya. oke, Jadi kan posisinya objek tempat itu kita kesampingkan. Karena posisinya ini pada individu. Dimanapun bisa terjadi. berarti agama tidak menjamin. Loh, bukan masalah agamanya, ini masalah posisi pada orangnya. Kalau misalnya agama itu sudah menentukan, sudah punya aturan dan ketentuan. Kalau misalnya kita mengikuti aturan dalam agama, ya jelas kita kan terbatas.
terhijab atau terhalang dengan hal-hal yang kotor seperti itu. Itu Nah, permasalahan itu sugesti atau halusinasi? bukan sugesti, bukan halusinasi. Itu sudah justifikasi. Jadi sudah menjadi ketentuan. Jadi kitanya aja ini mau nggak dijustifikasi diberikan keadilan oleh ketentuan itu. Kan kitanya aja yang melanggar. Loh, benar. Perorangannya aja. Iya, perorangan. Bukan aturannya. Bukan orangnya itu, otaknya orang itu yang nggak berfungsi. Karena anggap banyak sekali yang jualan agama sekarang. Sebentar, belum sampai kita nggak sampai ke situ dulu. Iya. Karena kalau misalnya kita mau mengulas si objeknya ini, si individunya ini, banyak hal akan terjadi di situ. Maka ketika ada ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan sosial, ada kepentingan politik, kan akhirnya itu tadi bergeser lah ya, ke berarti di situ kan agama tidak menjamin tentang enggak, agama itu menjamin. Yang tidak menjamin itu si orangnya ini pada pikiran dan tindakan perbuatannya. Coba kita kan paham itu. Anggap kita punya rumah. Nah, ketika kita masuk ke dalam rumah, tanpa kita tulis pun etika adab di dalam rumah, kita sudah paham toh, di sini tempat tidur, di sini tempat kotor, dan di sini itu bukan bicara agama toh? Bukan. Ya, bukan. Makanya sekarang masalah agama atau ketentuan apapun kita geser dulu. Karena ketika kita bicara soal individu, berarti kan adab. Iya. Bukan agama, berarti kan adab, suatu peradaban. Iya. Bukan, sebenarnya ini peradaban ada ras, suku, budaya, di situ ada peradaban mutlak sejauh sebelum itu. Iya, dan mengatur adab, tidak semua adab, tidak semua peradaban akhirnya baik, tidak semua peradaban akhirnya bisa dibawa ke situasi saat ini. Iya, pada situasi saat itu pun adab, akhlak atau etika moral orang saat itu pun diatur oleh agama. Kalau orang Toraja mengubur di lereng gunung itu kan itu gimana? Itu kan kebiasaan mereka, keyakinan itu mereka. Adab atau agama? Itu kebiasaan mereka. Adat itu. Iya, kebiasaan mereka akhirnya menjadi adat, istiadat mereka. Nggak ada suatu adat itu tanpa didorong dari kebiasaan atau dimitos-mitoskan. Gitu. Berarti perlunya fungsi Pancasila ya kan? Pancasila, untuk persatuan iya. Nah, di situ banyak golongan, banyak ras, budaya, banyak kepulauan, itu perlu ya kan? Perlu. Nah, berarti kita di situ perlu di situ. Apinya beda nah, kenapa jadi nyalanya mati-mati? Jadi jalan tengah para founding person. Memang di situ memang perlu juga. Karena di versi agama Islam sendiri. Kedudukan surat tertinggi di situ adalah surat Al-Baqarah, itu perlunya itu Bismillahirrahmanirrahim, kan Rahman dan Rahim ya. Di Kristen sendiri diajarkan di situ tentang cinta kasih, di Hindu-Buddha tentang welas asih. Di situ kan di mana? Berarti kan duduk di situ Pancasila sudah jalan. Cuma sekarang program PPKN, program pelajaran moral itu sudah mulai hilang itu aja kan. Karena sekarang sudah membedakan, memilah-milahkan bahwa uangnya harus benar, harus lain kan, harus saling menurut kan PPKN PMP ya. Iya, PMP atau PPKN itu kenapa jadi dihilangkan? Kan kemarin itu ketika ada GBHN yang menyatakan kalau PPKN itu di situ isinya 80% kayak semacam brand was dari rezim Soeharto tentang ini perlunya kita mewakilkan suara, intinya di situ mewakilkan suara pada DPR MPR, lembaga negara ini. Kemudian perlunya kita untuk tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya, dalam perspektif bernegara itu benar, tapi dalam perspektif demokrasi ya itu akhirnya keliru. Terus sekarang demokrasi berdiri di mana ini? Di tangan rakyat atau di tangan pemerintah? Pemerintah. Tapi kalau sekarang seperti ini bukan pemerintah malah kapitalis, benar. Sekarang sampai susah juga susah loh ini. Iya, ya makanya sekarang demokrasinya di mana? Nah, makanya gini, akhirnya kita mengambil hak kita dengan berdemokrasi. Yang pertama kita merasa diri kita berdaulat, negara kita berdaulat, dan kita yakin negara kita melindungi hak
asasi kita sebenarnya. Kita kalau mau jujur berarti kan gila sandungan. Iya, bukti nggak ada. Belum sampai di situ. Makanya Orang Indonesia tuh hebat, negerinya sumber daya alam melimpah. Oh iya, ayo kita ke Palestina kasih beras. Ayo kita umroh haji jual rumah. Ya. Bulik bawa pun bisa ternyata. ya, Tetangganya masih kelaparan. iya, Kalau mau jujur. ya memang. Harga Tapi ketah murah enggak apa-apa, yang penting rajin sedekah. Iya kan? tapi itu tadi bagi apa namanya? Bagi masyarakat tertentu hal-hal semacam itu memang sudah sukses dilakukan, berhasil. Mereka Itu kalau sampai Mereka- nyadari Mas sebagai mereka anak muda. mereka memperhatikan apa sanak famili mereka memperhatikan tetangga mereka memakmurkan masjid mereka. Ya entah apa. Berarti itu Bukan. ada sisipan dari luar Enggak, di situ sudah ada kesuksesan dan keberhasilan. Kalau kita mau mencontoh, banyak tuh contohnya. Kan Pasti gitu. sama nyari yang gede pasti. Enggak. Air itu. Cita itu. Wah, kalau kecil itu. Iya, misalnya yang ada yang dekat aja di sini kan itu loh. Bukan, saya ingin mencontohkan pada sesuatu yang bisa kita lihat dan pernah kita dengar. Misal gini, Masjid Kauman di Yogyakarta, kan? Iya. Mau penduduknya di situ kan notabene nggak kaya banget. Nah, tapi ketika mereka mau memakmurkan masjid dan memperhatikan tetangga, sangat pemilik mereka. Bahkan orang yang sekedar ingin mampir ke masjid aja itu dapat makan 3 kali sehari. Nah, akhirnya kita melihat dari Kauman bisa membantu apa namanya masjid-masjid yang ada di Balikpapan. Masjid yang ada. Berarti kan indahnya kebersamaan ya. Iya. Iya. Indahnya perbedaan. Perbedaan dan Indah kan? iya, Setuju. setuju. Tapi sekarang kenapa perbedaan tidak indah? Kenapa tuh? Ya makanya itu kenapa? Bukan Banyak yang kesenjangan sekarang bukan kesejahteraan. itu di mana? Ya kita sudah lihat di mana pun baik di situ dari influencer kita, hitamnya sudah semuanya kayak ini. Kalau di situ kan permasalahannya lebih kepada adanya pihak-pihak yang mempolitisir keadaan, adanya pihak-pihak yang lebih mementingkan kepentingan kelompok. Berarti kita dengan adanya pasar bebas gak siap. Sebentar, jangan loncat-loncat. Itu masalah ekonomi lagi. Pasti larinya kan perut Mas ini kan Bukan, pertanyaan ini. tadi kita masalah sosial dulu diselesaikan, masalah sosial. Karena kalau misalnya apa namanya dalam apa sosiologi kita itu khususnya di Indonesia kita sudah dibesarkan oleh apa namanya satu biografi kekayaan alam, sumber daya alam macam-macam. Nah, tapi pada akhirnya pada tahap pengelolaan, nah kita berharap nih apa namanya pihak pemerintah khususnya negara ini dapat mengelola ini, kemudian memanfaatkannya Ya, sebesar yang dijamin oleh memanfaatkan. negara. Apa Kan- undang-undang ada? Kan, nah akhirnya kan di situ. Jadi, nah sekarang kalau misalnya kita mau menyalahkan ini itu, kita nggak bisa menyalahkan apa namanya masyarakat atau kelompok tertentu. Maka akhirnya kita menuding pemerintah sudah melaksanakan tugas dan fungsi itu amanah. Karena yang jelas Mas, dulu itu Terus kayak contohnya di Papua gimana tuh? Itu sama, makanya. adanya penjajah dulu ya kan. Zaman Belanda bilangnya penjajah ke sini. Zamannya Belanda itu Sulawesi itu jadi kopra ya, penghasil kopra ya. Ya. Terus di Jawa sekarang ada banyak dulu banyak pabrik tebu, teh Jawa Barat itu ya. Di Lampung Sumatera sana tuh banyak kopi juga kan. Kalau dibilang penjajah, Enggak, gini, kalau kita mau mengeneralisir para apa namanya, Pendahulu kita. bukan. Nih posisinya kan kalau misalnya kita menyatakan mereka penjajah, mereka datang kemudian menjara, Bangun. kan gitu. ya makanya itu. Nah sekarang kita mau mengeneralisir. Awalnya ketika Portugis datang, kan itu mereka melakukan pemetaan. Nah akhirnya Portugis itu kayak semacam apa sih? Melakukan kegiatan company. Company itu kan perusahaan. Jadi kita, Persatuan. ya company itu kayak semacam konsorsium perusahaan. Karena kita menyebut apa ya anggaplah di buku-buku
buku sejarah ada company. Dia company itu kayak semacam perusahaan memetakan kegiatan di sini ekonomi, di sini sosial, di sini hukum, di sini pemerintahan. Akhirnya datanglah Belanda. Nah saat itu Belanda, kalau kita mau lihat warisan Belanda kan semuanya arsitektur bangunan. Iya. Dan kelihatan kalau mereka sedang membangun satu kayak semacam pemerintahan. Iya. Jadi di sini misalnya ada bangunan dari jelas sekali. iya dari sejarah kan kita baca ini gedung kantor pusat. Nah tapi ketika di ujung, ini kantor wilayah, kan gitu. Nah tapi pas waktu Jepang datang, itu beneran itu kayak semacam mereka datang ke sini itu juga melakukan perbaikan, merusak tatanan, melakukan eksplorasi untuk kepentingan mereka, kemudian dibawa lagi ke sana itu kan dengan memaksa warga lokal. Nah disitulah yang akhirnya kalimat penjajahan itu ada. Terus kayak Romusa tuh Iya, rumusnya kan waktu Jepang. Ya, Coba kan akhirnya pas waktu kerja Rodi Amerika itu juga Jepang. Pokoknya yang ada kegiatan-kegiatan kayak camp konsentrasi kayak di Wina itu ketika di Jepang. jadi kalau selama Belanda tuh nggak ada istilah-istilah kayak gitu ya? Nggak ada, adanya cuma ini. Mereka bawa 3 konsep: gold, glory, sama harta, kerajaan, sama ini God. Agama. Kristenisasi. Agama. Iya. God, glory, and gospel. God, glory, and gospel. Oh, gold. Gold. Nah, God, gold, and Glory. Jadi 3G. Iya. Membawa satu Misi lah. Iya, misi keagamaan mereka. Itu waktu Belanda, makanya waktu Belanda itu banyak ini orang-orang yang akhirnya memeluk agama Kristen. Dan waktu Belanda itu, coba bayangkan, mereka membuka satu pekerjaan khusus orang-orang Indonesia, bukan orang-orang setempat yang kita biasa sebut, yang kita biasa sebut mereka itu mil. Iya, ini kan. Nah sejarahnya intinya begitu singkatnya. Nah yang akhirnya kan pada Jepang itu nggak ada tuh orang Indonesia yang dipekerjakan oleh mereka, diperbantukan gitu. Yang ada malah itu tadi Nusa sama Rodi. Nah kita tarik sekarang sama investor itu bedanya gimana? Nah setelah ada Amerika Jepang dibom sama Amerika, kemudian Jepang ditarik mundur, itu Jepang belum mengakui kemerdekaan kita. Kan baru mereka mengakui kemerdekaan ketika 1900 berapa? 42. Bukan, 45 itu kemerdekaan kita. 48-an lah. Iya, sekitar pokoknya 48 hampir 3-5 tahunan belakang baru. Namanya komunis sampai 54. Iya. Nah ketika itu kan akhirnya Belanda datang lagi. Tapi kita ngelihatnya bukan Belanda, ini sekutu yang datang ke sini. Tapi mereka membawa itu nama lain, POC. Kan POC itu di sebelahnya iya. POC yang akhirnya datang ke sini itu lebih profesional, kelihatannya gitu, lebih profesional karena misi mereka itu khusus pada ekonomi. Rempah-rempah diangkut, terus memang ada gaji, memang ada yang sama negara kita saat itu. Makanya emas kita yang ada di Papua itu jualan pertama untuk kemerdekaan. Harga dirinya tadi. Iya, Indonesia boleh merdeka. Kata Amerika, kami siap. Oke, gimana caranya? Kalian tahu di Papua ada emas dan beberapa kekayaan alam lainnya. Ya sudah, kata Soekarno. Saya nggak tahu apakah Soekarno atau siapa yang membuat kesepakatan itu. Ya itu susahnya di situ. Nah akhirnya, dan itu sampai sekarang kan dicatat sama oleh
oleh pihak-pihak yang sampai saat ini bayangan, nggak bisa disentuh, nggak bisa dilihat, nggak bisa, tapi itu fakta. Nah, kita tersandar. Sama gini mas, dulu yang dibilang penjajah ya kan itu ada namanya Belanda, VOC, terus kemudian Jepang, kemudian Inggris pernah datang itu, terus kemudian di situ Soekarno dilantik di Keraton Jogja. Ini presiden, ini kerajaan ya. Yang biasa kita tuh kerajaan apa? Dan kita sendiri sebagai orang pribumi pun kerajaan. Terus yang kita tanyakan, dari mana namanya presiden? Sistem republik. Karena itu tadi kan, coba undang-undang itu saat ini undang-undang siapa coba? Ya di situ. Makanya. Yang jajah sendiri itu. Iya, jadi. Berarti itu opini dari mana itu? Republik, negara republik ini. Ya, semuanya kerajaan loh mas iya, katanya. Iya. Ya, Belanda, Jepang, Inggris dan kita notabene kepulauan juga kerajaan. Terus nama republiknya dari mana timbulnya? Kan awalnya serikatnya, negara serikat. Ya, nah, kemudian baru republik. Kan dua itu aja kan pilihannya saat itu. Karena kita serikat itu posisinya semua pulau itu negara-negara jadinya, negara bagian. Tapi ketika kita memilih republik itu atas dasar kemauan Yong saat itu, pemuda-pemuda Borneo, itu kan, dan mereka memang berkumpul di sana, dan memang orang-orang daerah saat itu memang berkumpul di DIY Rengas Dengklok. Nah DIY itu kenapa jadi di situ dilantik? Dulu di situ ibu kota. Iya ibu kotanya. Iya, ibu kota negara pertama itu kita kan di situ, Jogja di situ. Iya. Makanya di situ kenapa kok pakai sistem presiden itu yang kita tanya. Padahal yang jajah sendiri ini. Tapi kita harus bersyukur saat itu Aceh sama apa tadi? Aceh sama Jogja itu masih kesultanan. Iya, masih kesultanan. Coba itu tadi sih intinya undang-undang yang saat ini yang kita pakai juga kan undang-undang warisan. Jadi posisinya akhirnya berarti nggak pas sistem kerajaan di situ menggunakan sistem republik ya kan ya? Kalau dihitung pas atau enggak pasti gini. Karena nggak pas sebenarnya tutup ini kan yang ya nutup kan, tapi kan nggak nutup gitu loh, nggak nyaman. Iya. Tapi susahnya gini, kalau misalnya kita kerajaan, karena saat itu tuh di Banjar juga punya kerajaan. Kerajaan semuanya. Iya, makanya jadi kalau misalnya ada satu raja di atas raja, kan apa namanya? Itu yang akhirnya kemarin itu membuat Yong ini tuh berpikir keras, hingga muncullah akhirnya pemikiran demokrasi. Itu kayak semacam pemikiran modern saat itu. Benar loh, Indonesia saat itu memang paling modern berpikirnya. Coba siapa yang menyuarakan di dunia, di dunia internasional, kalau penjajahan harus dihapuskan di atas dunia karena itu tidak sesuai dengan freedom. Terus nama Indonesia sendiri dari mana mas? Dulu kita mengacu Nusantara loh. Iya. Dari mana Indonesia itu namanya? Dan kalau India Belanda dulu zaman Belanda emang ya India Belanda. Nama Indonesia itu dari mana? Saya pernah baca tapi kayaknya dari mana saya lupa. Sebentar. Gini. Itu kayak semacam satu penggabungan chemistry. Enggak. Sia. Saya lupa. Benar, tapi pernah baca ada penjelasannya soal itu. Kenapa nggak menggunakan nama Nusantara aja ya gitu? Enggak, kalau nama Nusantara. Memang nama Nusantara harus sampai Himalaya sana, Malaysia. Iya. Sampai sekarang nama Nusantara pun masih dikenal. Di Thailand. Tetap namanya Nusantara. Iya. Dan kalau misalnya kita mau memakai nama Nusantara itu malah memperkecil perspektif deskripsi tentang Nusantara. Karena Nusantara luas. Iya. Sampai ke Thailand, sampai ke Filipina. Iya, Singapura. Nah, itu. Dan itu kerajaan dulu. Iya. Dan itu mengacu Indonya juga Majapahit dulu kan itu. Nah, kalau misalnya kita makanya kalau memakai sistem kerajaan kenapa nggak seperti itu? Mengapa pakai sistem presidensial? Mengacu ke republik. Jadi yang kita tanyakan ini dari mana sistem republik? Bukan masih untung kita republik daripada syarikat. Kalau syarikat kan coba APBD ini macam-macam. Iya, masalah itu terserah. Kalau seandainya syarikat tuh nggak tahu juga. Yang nyata-nyata ibaratnya sistem kerajaan aja bisa diubah di situ. Iya.
Ya, itu kita kan orang awam aja. Iya. Sama sih. Pasti ada nggak orang Cuman penting kan jelas di situ. Iya. Ada ya. Jelas. Karena ini Saya juga secara curiga di ilmiah. situ ada hitam putih. Iya. Saya juga curiga gini mas, kan Iya. Bapak Jogja di istimewa. Iya. Itu maksud saya. Kalau memang berubah menjadi Indonesia, kalau nama Nusantara oke. Di Iya. situ Hamengkubuwono sampai sekarang masih ada. Kenapa nggak pakai Nusantara? Karena dua daerah ini penyumbang terbesar. Saya juga pengen kemerdekaan. ketemu Hamengkubuwono sebenarnya. Ada apa di situ dengan kesultanan? Presiden aja mau ketemu sama Hamengkubuwono harus bikin janji. Di situlah maksud saya. Gini, kan dua daerah ini tercatat dalam sejarah memberikan sumbangan terbesar ketika ada akan adanya proklamasi akan adanya pembentukan negara Aceh sama Jogja. Iya. Jadi kalau misalnya mereka istimewa itu karena mereka sudah memiliki satu tatanan lebih dulu, tatanan negara Iya. tatanan daerah Kerajaan pemerintah. Iya. Jadi kesultanan itu kan. Nah takutnya kalau misalnya kemarin itu kita bukan republik, ini raja-raja ini akan dipimpin oleh satu raja. Nah, Ya kalau menurut saya lebih baik ya itu mas daripada sekarang nggak jelas. enggak ada satu raja dipimpin raja yang lain. Ada RT apa itu? Kerajaan mengakui kerajaan yang lain sebagai Banjar raja. hidupkan Banjar kita Susah, enggak ada. Masalahnya kayak gini. Kerajaan-kerajaan itu tuh biasanya ada yang berhaluan pada primordial ke daerah mereka. Kemudian ada kerajaan yang memang ditugaskan untuk mengatur karena saking kayanya. Jadi ada kekayaan yang mereka mengatur itu. Ada kerajaan yang memang ditunjuk, dititahkan. Ini karena misal karena dia dianggap sebagai pemuka sosial, orang itu pelajar, orang itu misal kayak gitu. Jadi misal kayak kerajaan Banjar kemarin. Kerajaan Banjar itu kan adanya karena harusnya mereka kelompok mereka itu dipimpin. Jadi bukan karena kepemilikan satu pulau atau kepemilikan satu budaya, kekayaan alam atau macam-macam. Cuma mengharuskan mereka dipimpin oleh satu orang pemimpin. Itu yang kembali kerajaan. berarti sudah demokrasi loh. Tapi Bahasanya sudah demokrasi Iya. kan? iya, sifatnya raja akhirnya Ya sudah demokrasi berarti. demokrasi Kan beda. di situ namanya kerajaan pasti ada raja, panglima, Tapi beda. menteri dan rakyat. Kan itu aja syaratnya. Iya, tapi ketika Sampai ada sekarang titah, pun juga sama tuh. tapi ketika ada titah raja itu yang membedakan. Tapi sekarang ini kan ada menteri, ada ini, ada KPK, ada ini, tambah ini. Itu iya, ngapain kan ada Ya berarti kan kebanyakan banyak nah, di situ. ada bareskrim, ngapain ada KPK? Ada tipikor kan sudah ada narkoba, ada ya. Membingungkan nggak? Membingungkan di situ. Mau laporan nggak bisa sama siapa? Tapi kalau nggak kayak gitu, mungkin mereka berpikir Emang sengaja dibikin bingung nggak ya? bukan bingung, mereka butuh pekerjaan. Oh, gitu ya. Jadi harus ada lembaga. Kasarnya itu Sama betul seperti kerja. sampai menggunakan teori fisika ya. Gelap tidak ada karena kurangnya penerangan. Jadi posisinya itu karena kelebihan energi. Jadi lembaga harus dibentuk biar energi ini tersalurkan. Jadi harus adanya pos-pos anggaran buat pekerjaan. Loh, apa bedanya penyidik KPK dengan penyidik tipikor misalnya? Anggarannya yang beda. Iya. Iya jelas beda pendapat, Mas. Bukan beda pendapat. Dari tunjangannya aja beda sudah. Iya. Tapi kalau skillnya juga sama sih kalau menurutku. Loh, Sama nggak ada aja. prosedur, nggak ada yang beda dalam penanganan kasus. Kurang lebih aja Iya. rasanya. Hanya saja di tingkat dunia internasional korupsi nepotisme ini atau rasuah ini dianggap sebagai crime extraordinary. Jadi kejahatan yang luar biasa. Itu penanganannya pun harus extraordinary, artinya di luar dari kebiasaan. Di luar kebiasaan tadi makanya orang yang korupsi atau orang yang kolusi atau orang yang melakukan nepotisme ini posisinya pasti orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki kepentingan terbesar. Berarti fungsi hukum nggak jalan. Nah makanya extraordinary di sini ada hukum yang mengatur akhirnya
mereka harus berani menangkap sekalipun presiden yang korupsi ya. Makanya jadi penanganannya extraordinary. Berarti dengan adanya sekarang ini Pak, ada Lalina, ada Karhutla, ada Kemarau, itu karena fungsi agama nggak jalan atau Tuhan nggak jelas atau manusia yang kejam? Manusianya. Manusianya. Oh iya, ya sudah. Enggak, bukti empirik. Mau bukti empirik. Ya dari semuanya kan intinya kan Kampung Tengah Mas. Kampung Tengah ini kan perut. Orang kan ribet sedang bahas perutnya. Sekarang gara-gara dulu itu adanya tuh minyak tanah diganti sekarang LPG aja. Sampai rumahnya di Halung aja bingung cari LPG Mas. Rumahnya di bawah pohon getah. Kenapa sih nggak masak? Ke servis ya. Rumah di bawah pohon getah kok ke servis. Kenapa nggak menggunakan kayu bakar? Ini halusinasi, ini propaganda, sugesti atau anjing ini namanya. Iya. Kalau ingin menarik siapa yang paling bersalah ya. Saya kan membilang itu. Cuma kenapa seperti ini itu loh masyarakat itu paradigmanya. Bukan. Ini balik lagi ke ke peran pemerintahan di situ. Kehadiran negara. Kan kondisi sosial saat itu menuntut negara untuk bekerja lebih ekstra, lebih optimal. Tugas fungsi yang saat ini menjadi amanah mereka itu bebannya masih sangat kecil. Ketika melihat kondisi saat ini, mereka harus cerdas, cerdas, bikin. Makanya sampai Mahfud MD aja ada ya gara-gara apa tuh yang tahanan korupsi itu dibebaskan bertambah besar aja kan ya. Sampai menggunakan wawancara itu kan sudah benar dan pasti tugasnya pemerintah. Saya juga berpikir pemerintah itu yang mana, siapa sih sebenarnya pemerintah itu? Saya juga curiga nih pemerintah ini sebenarnya siapa? Enggak, yang jelas kan pemerintah itu lembaga ya. Makanya Mahfud MD juga berdiri di situ. Dia sebagai pemerintahan juga. Kok ditanya itu sudah pas itu tugas pemerintahan. Loh, dia ini siapa juga? Saya nggak tahu juga itu pemerintah itu yang mana. Dibilang aparat, keamanan atau pertahanan atau siapa? Berarti anggap saja kayak gini, Mahfud MD kemarin itu bicara atas nama pribadi. Ketika dia menyebutkan pemerintah, itu ada lembaga yang di dalamnya itu ada pejabat-pejabat yang secara kelembagaan itu kan struktur, gitu. Otomatis kalau misalnya dia menyebutkan pemerintah itu, kalau misalnya untuk urusan hukum atau kriminal, otomatis nanti itu ada kepolisian, ada kejaksaan, semua kena. Ya, ada struktur kelembagaan itu. Sampai akhirnya presiden pun, karena ketika presiden memberikan arahan khusus untuk lembaga yang menangani, kalau misalnya kemarin itu soal-soal sosial, mungkin karena itu wajib diketahui presiden, maka arahan itu ke lembaga-lembaga yang sifatnya struktural yang mengurusi tentang sosial. Jadi anggap saja begini, kita itu saat ini ingin membela pemerintah, membantu kinerja pemerintah biar lebih baik, atau menentang pemerintah karena pemerintah misalnya nggak becus bekerja. Nah kan gitu. Kalau misalnya kita menganggap pemerintah ini sanggup dan mampu, jadi kita membela. Tapi kalau kita melihat pemerintah saat ini tidak mampu, tidak sanggup, berarti kita membantu. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita melihat pejabat-pejabat saat ini bekerjanya keluar dari jalur, pada kita harus menentang. Karena mereka melakukan tindakan pelanggaran itu mengatasnamakan pemerintah. Ya disitulah. Ya, membawa jabatan kan. Makanya posisinya di situ, membela, membantu pemerintah. Iya, karena kalau kita membela ini jelas pemerintah benar. Hanya ada pihak-pihak yang ingin mensabotase. Tapi ketika kita melihat pemerintah ini sanggup dan mampu, tidak sanggup dan tidak mampu, itu sudah kita membantu. Nah, kalau misalnya pemerintah ini sedang menyelewengkan kekuasaan, jabatan sama tugas fungsi mereka, itu sudah kita menentang. Berarti kita sebagai manusia awam, kita harus mulai dari mana? Benar. Ya, dari diri sendiri lah. Dari diri sendiri, hal yang kecil. Berarti organisasi, golongan atau apapun tidak terlalu penting gitu. Kita kesampingkan. Iya. 50-50.
posisinya gini, kenapa jadi begini? Kita hanya bisa yakin dengan organisasi apabila organisasi telah bertindak sesuai dengan visi, misi, program kerja yang ada di organisasi. Misalnya organisasi bergerak di bidang sosial kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, dan semacamnya. Kalau misalnya mereka sudah bertindak, sudah kita dukung atau kita bergabung. Tapi yang jadi masalah, organisasi saat ini juga ada itu sebagai pos penerimaan proposalnya. Iya, maksud saya ya di situ. Ya. Ya kan? Iya. Jalannya di situ Iya, kan? iya. Nah, jadi kan posisinya saat ini siapa yang menyetir organisasi itu? Orang yang benar-benar. Berarti sekarang ini yang jelas saya gini semangat. Mas, dibohongi tidak apa-apa, yang penting yang bohongi mau aja ya. Ya keadaan sekarang kan kayak gitu. Ya kan masalah ya kan, berarti kalau berbohong tidak masalah, yang penting yang dibohongi mau kan, itu aja caranya. Mau jadi orang baik yang penting punya sikap. Orang yang ingin membohongi itu tidak akan berbohong ketika orang atau objeknya ini tidak ingin dibohongi. Terus sekarang objek standar orang baik itu gimana? Enggak ada sih. Nggak ada yang tahu ya kan? Setuju kan kan? Ya, Setuju kan? ya. Karena nggak ada yang tahu ya standar baik itu seperti apa. Ya. Tergantung masing-masing penilaian gitu. Iya, kadang kan kayak gini, kita udah merasa benar. Jadi situ Iya, maksudnya. tapi kok kita melakukan ini kok masih disalah-salahin. Nah, di situ kebanyakan di situ ya. Ini menjaga titik temu nggak ada. Iya. Tapi kan gini sih, perspektif benar, salah, baik, buruk. Kalau kita melakukan hal yang baik itu belum tentu benar. Respon juga kan belum. Bukan, kita sudah melakukan sesuatu dengan baik. Itu sebenarnya apa yang kita lakukan itu mungkin saja belum tentu benar. Karena ada yang melakukan keburukan tapi kelihatan Tapi baik. ngetren sekarang. Iya, Tapi lagi ngetren sekarang. iya. Melakukan keburukan kan, jadi akhirnya kayak Contohnya. iya, konkretnya gini aja. Misalnya Anda bintek. Iya, bintek kan tujuannya untuk membekali membekali peserta memahami aplikasi apa misalkan, memahami teknis bagaimana caranya penata usahaan misalnya, administrasi, memahami prosedur, birokrasi, hingga setelah dia dibekali diterjunkan ke dalam bidang pekerjaan dapat menyelesaikan sesuai dengan bisnis yang diinginkan oleh negara dan pemerintah. Nah, hasil dari bintek mereka, anggap begini, satu orang yang ikut bintek itu kemungkinan 100 sampai 1000 masyarakat terlayani. Yang mendapatkan manfaat itu mungkin satu orang bintek banding 100 masyarakat atau 1000 masyarakat. Nah, tapi nyatanya kan gitu, ketika bintek sampai di sana, narasumbernya juga nggak berkompeten banget. Nggak penting dengan. Iya, dan materi yang disampaikan juga kan kalau misalnya Itu aja. Iya, kalau misalnya kita Nggak sesuai keadaan di lapangan. kalau misalnya kita mau browsing di YouTube, mungkin lebih lengkap yang di YouTube. Ya tadi situ ya. Iya. Nah, tempat binteknya juga luar daerah. Berarti setuju nggak sama bahwa ijazah ke depan itu nggak perlu? Enggak juga tuh. Nggak. Tetap pakai Harus juga. Karena posisi sebagai simbol aja ya, syarat. bukan cuma itu. Oleh sebagian secara administrasi itu persyaratan. Kalau masih dalam pemerintahan itu tetap pakai, kecuali kita bergerak di bidang Karena gini, Ya berarti kan secara simbolis tuh ya. iya. iya, bukan gini. Kalau gini kan gini, perkembangan di barat saat ini, orang yang tidak sekolah itu bisa bekerja di Google. Iya di Bisa situ. kerja di Twitter. Di situ malah Iya, sekarang itu. tapi kemampuan mereka itu lebih dari doktor yang sudah punya ijazah doktoral, lebih dari S2 lah. Kemampuan mereka menciptakan sesuatu, membaca algoritma atau menciptakan satu Program program aplikasi misalnya, itu kemampuannya juga gitu. Analisisnya tentang sosial, analisisnya tentang teknologi. Nah, akhirnya Google, Twitter dan beberapa perusahaan dunia itu tidak mementingkan lagi artinya
pengakuan, Iya, adanya pengakuan ijazah. administrasi. Tapi begini, posisi kita saat ini bukan pada situasi yang mengharuskan seperti itu. Barat bisa saja berpikir begitu. Kalau mereka pikir begini, harus keluar dari batasan. Siapapun yang memberi batas, siapapun memberi ruang, bagi mereka tidak ada ruang yang tertutup. Bagi mereka selalu saja bisa ditembus, selalu saja bisa dilakukan inovasi-inovasi. Ya, tapi intinya begini, soal ijazah kan lebih kepada sanad, istilahnya gini, teori pendidikan yang teratur secara disiplin, secara tertib. Jadi ada pengetahuan yang kita miliki itu tidak serampangan. Posisi serampangan itu katakanlah gini, kita berpikir, kemudian kita mengamini pikiran kita, meyakini kebenaran kita, dan kita akhirnya memaksakan kebenaran itu pada pikiran. Nah, ini yang jadi masalah akhirnya. Karena itu tadi diperlukan ijazah itu bukan cuma simbol, tapi kita sekolah di mana, sekolah kita itu semestinya bertanggung jawab dengan itu. Tapi saat ini kan enggak, ijazah ya sudah sebagai ijazah, dia mau alumni, dia mau apa, terserah. Karena posisi ijazah itu ini kayak semacam kita diakui oleh guru sebagai model organisasi. Iya, kan intinya gini, anggaplah di Islam, di Islam itu ilmu pengetahuan itu penting, karena akhirnya ilmu itu yang akan mendasari segala tindakan, segala sikap, segala perbuatan. Maka setiap apa yang kita lakukan itu ada niat, maksud, dan tujuan yang terukur dan jelas dan memiliki dasar. Nah, inilah yang akhirnya ilmu pengetahuan itu penting. Maka sanatnya ketika orang muslim itu memiliki ilmu, gurunya jelas. Kalau misalnya mereka disuruh menulis itu sampai ke Rasulullah, sampai Nabi Muhammad gitu. Nah, misal gini, ada ulama mana misalnya, tanya aja, mereka punya silsilah sanad keilmuan mereka. Misal dia paham fikih, tapi dia tidak bisa menyebutkan gurunya siapa, dan dia akhirnya tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan dakwah atau ilmu soal fikih itu. Nah, anggaplah pada posisi ini dia memiliki satu ijazah keilmuan tentang tasawuf misal. Nah, dengan ilmu tasawuf yang dia pahami itu, dia memiliki guru yang ketika dia ditulis di silsilah gurunya jelas sampai ke Rasulullah. Nah, akhirnya dia berani menyampaikan itu. Jadi istilahnya begini, ketika ada, sampaikanlah walau satu ayat, itu pengetahuan kita tentang satu ayat, dan satu ayat ini pun dapat kita yakini kebenarannya. Jadi ketika siapapun yang kita sampaikan, orang itu dapat menjalankannya, dan kita yang bertanggung jawab. Karena kan ini, ketika kita menyampaikan sesuatu, kita nggak yakin ini benar apa enggak, dan kita tahu ini dari siapa kan enggak. Terus kategori benar itu dari mana? Nah, posisinya akhirnya gini, ada kebenaran yang ketika kita yakini adalah jalan menuju kebaikan. Jadi kita yakin dulu ini gerbangnya benar, maka ketika kita masuk gerbang ini, tujuannya nggak mungkin buruk, nggak mungkin salah. Jadi harus paham kan? Iya, kebenaran akan menuju pada kebaikan. Nah, ketika kita membuka gerbang keburukan, jelas ujungnya, kalau kita membuka gerbang kesalahan, kita jalani, itu ujungnya pasti keburukan. Tapi kalau saat ini ya kan, yang pasti yang banyak itu kan yang di politik sih kebanyakan. Itu kan sebagian besar memang arahnya ini kebaikan, gerbang kebaikan, tapi proses menujunya ini kebanyakan keburukan semua. Itu gimana? Ya itu tadi, kadang kita melihat ini sudah baik, Ya. tapi tidak dilakukan secara benar. Jadi ada orang-orang yang baik, tapi ketika melakukan itu diklaim terlihat buruk gitu.
Jadi akhirnya orang nggak mengikuti. Tapi ada orang-orang yang bertindak salah, tapi dikemas secara baik. Kan akhirnya kita ikut, karena Berarti kan ada kemasannya. Saya kan punya Citranya ada baik. artis namanya Turun Drama, itu punya istri. Itu salah doanya atau gimana, Mas? Yang mana? Karena ada Ridho Roma itu berapa kali masuk sel itu. Karena saya juga curiga ada doa ibu dikabulkan dia. Ridho Roma. Nah, itu keluar masuk sel itu. Kayaknya Adanya doanya Roma ibunya Roma. tuh minta masukkan sel kayaknya. Kan kalau misalnya kita Kan doa ibu dikabulkan Tuhan. iya, kalau misalnya Kan dia kita keluar masuk sel karena aku curiga doa ibunya itu. itu kesalahannya apa? Narkoba. narkoba. Iya, kayaknya doa ibunya mungkin ya. Kan ada orang yang menggunakan narkoba tapi nggak di sel. Yo, mau Banyak. orang yang menggunakan narkoba di sel atau menggunakan narkoba nggak Enggak, di saya sel? enggak itu. Nah, Cuma makanya- kenapa dia keluar masuk sel itu? Itu doa ibunya kan. Seenggaknya ketika dia melakukan hal yang melanggar dan dilarang, dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berarti doa ibunya setuju ya, Pak? Terserah. Saya nggak tahu ibunya doain. Karena Roma menyanyi doa ibu dikabulkan Oh, Tuhan. iya. Berarti doa ibu. Mudah-mudahan. Kayaknya. Karena Ridho Roma itu keluar masuk sel itu. Ya terlepas dari doa ibunya atau doa siapapun, coba kita pilih. Yang pasti kan salah kan gitu. Iya, orang yang apa namanya mengkonsumsi narkoba kemudian ditangkap, besok narkoba tangkap lagi, pilih mana? Antara orang yang narkoba hingga ditangkap. Posisinya orang narkoba kita nggak tahu, atau petugas yang nggak tahu akhirnya nggak ditangkap. Tapi ketika ada orang yang narkoba bisa, lebih baik begitu. Terus kriteria orang sukses. Ya. Sukses itu dilihat dari mana? Wah ini berat nih. Bukan. Suksesnya kan tergantung. Kalau misalnya ukurannya harta, ketenangan, Karena banyak orang yang ya Allah mudah-mudahan anaknya itu sukses. Ya Allah anak sukses. Ya Allah keluarga sukses. Ini kan- Sukses ini maksudnya apa? Saya nggak tahu. Perspektif. Ini doanya ini ngambang atau gimana? ya jelas. Ngambang ya? Jelas. Kalau misalnya kita yang mendengar pasti ngambang. Ngambang. Ya. Tapi untuk ibu yang berdoa itu jelas. Perspektif ibunya mungkin sukses itu ketika anaknya besar bertumbuh itu memiliki pengetahuan, kemudian tidak melakukan hal-hal yang Negatif. misalnya hal negatif. Atau nggak lebih baik? Kemudian Mak dapat- ini duit. Ini kamu usaha ini nyata jelas itu. Atau harus ya Allah saya mudah-mudahan anak saya sukses. Ya kan Kalau enggak kan tawakal itu namanya. ya, kan harus makanya gini, ketika kita apa namanya menyerahkan uang, posisinya kita juga menyerahkan anak kita ini pada nasibnya. Pengetahuan. Ya, Tapi nah, banyak orang tua sekarang tuh ngomong kayak gini, Mas. Kamu sudah kudoakan mulai kecil ini. Yakin nggak? Aku jadi panik kayak seperti ini kadang kan. Sudah akan mulai kecil bangunannya sama orang tua lawan hutan ya. Kayaknya menang di doa nih. Saya juga curiga nggak menang di materi. enggak, Ini golongan seperti apa Mas? enggak. Posisinya kan gini. Itu termasuk golongan sukses yang mana itu? Iya, seenggaknya kan dia pernah berdoa. Eh, Nah, perspektif dia tentang sukses dengan perspektif Tuhan atas kesuksesan yang diberikan Tuhan, mungkin perbedaan itu. Ketika Tuhan sudah memberi perspektif si anak itu tuh apa namanya, sedang keluar. bukan tidak berpeluang untuk melakukan hal-hal yang bodoh, misalnya korupsi. Iya. Karena si anak ini tidak memiliki jabatan misalnya, atau akhirnya tidak memiliki peluang untuk korupsi. Nah itu rezeki nikmat yang diberikan Tuhan, itu mungkin perspektif Tuhan sukses. Tapi ketika perspektif ibu, kamu ini kudoakan dari teman-teman kerja enggak katanya. Ya, ya, berarti dari mana ini? Iya, enggak, makanya di situ. Tapi orang tua berdoa. Ya doanya si ibu perspektif Berarti setuju nggak sama berarti kata kerja? kata kerja yang diinginkan Langsung ke oleh- sasaran kan? Berarti kan kerja. Oh nak itu sapu langsung enggak usah. Ya Allah mudah-mudahan anakku nyapu. enggak. Enggak. Posisinya gini, kalau orang itu berdoa, dia memiliki keyakinan bahwasanya Anaknya bakal sukses. ketika bekerja saja tidak tidak diperhatikan atau diawasi oleh Tuhan, itu mungkin kesuksesannya semua. Jadi dia berdoa. Posisinya di situ. Jadi doa itu kayak semacam satu kesempurnaan untuk mencapai satu sukses. Karena bisa saja sukses tapi tidak berkah, bisa saja sukses tapi tidak memberi manfaat.
Ya malah kalau lebih baik sekarang yang nggak berkah, nggak apa-apa, yang penting merasakan daripada diuji miskin lebih diuji kaya. Loh, nah makanya di situ sukses itu jadi penjahat pun asal melakukan kejahatannya dengan benar bisa sukses. Sama tentang penjahat aja kan. Saya ngomong dari situ. Kalau seorang penjahat bajingan itu adalah pahlawan untuk keluarganya. Setuju nggak sampai? Setuju. Terus jahatnya di mana? Jahatnya ketika dia merugikan orang lain. Itu kalau ketahuan. Loh, enggak ketahuan pun dia telah merugikan orang lain. Cuma mencuri itu ini bukan kalau ketahuan. Kalau kejahatan itu merugikan orang lain itu tahap kedua. Merugikan diri sendiri itu tahap pertama. Apa itu aturannya? Ya, karena niat buruk itu nih akan dicatat, ya kan? Ya. Baru akan. Tapi kalau kita berniat baik itu sudah dicatat. Oh gitu. Nah, makanya pilih mana niat baik atau niat buruk? Saya nggak masalah kalau jahat ada yang diambil. Nah makanya jadi karena posisi kita pun sekarang di sini, coba kita duduk di DPR mungkin lebih jahat lagi. Makanya sukses kita. Sukses ya, perspektifnya beda-beda. Berarti standar baik tidak ada yang tahu, jelas. Ya iya dari awal kan memang kayak gitu. Makanya standarnya itu ketika adanya niat kemudian tindakan. Nah ketika niat itu sudah merugikan kita, itu yakin aja gerbang jahat itu. Yang gerbang yang kita buka itu gerbang kejahatan. Ujungnya buruk. Tapi ketika kita buka gerbang kebenaran, itu ujungnya baik. Makanya saya tulisin analoginya. Ketika kita berniat buruk itu akan dicatat, kan rugi. Loh, di sebelah kita orang berniat baik itu sudah dicatat satu kebaikan. Berarti baik kerja atau doa? Baik kerja atau doa? Gini, kalau dalam kaidahnya dalilnya itu seperti ini. Kamu berdoa sepanjang apapun, sebagus apapun narasinya, itu tetap buruk kalau kamu tidak melakukan bertindak, tidak mengubah nasibmu sendiri dengan tindakan. Jadi akhirnya Tuhan Muslim itu orang yang lama-lama di masjid itu tidak disukai sama Tuhan. Karena anjurannya begini, ketika masuk masjid itu hanya untuk salat, kemudian bersilaturahim, saling mengingatkan, saling menegur, saling menasihati. Setelah itu balik lagi ke tempat pekerjaan, cari pekerjaanmu di muka bumi itu. Nah, itu posisinya seperti itu. Intinya standarnya gitu. Kalau niatnya kita itu sudah merugikan, itu berarti yang kita buka gerbang kesalahan. Nah, ketika kita melakukan ini dicatat buruk, kan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Belum lagi kalau kita pulang nanti ke rumah, anak, istri ini macam-macam kita bohongin. Dari mana pak makanan? Dari mana pak uang? Dari mana pak? Papa kerja. Kan kita bohong dong. Berarti kerja ya kan? Iya. Bukan doa. Posisinya akhirnya ketika kita bekerja tidak menyerahkan ini dengan dengan berserah, dengan tawakal, dengan doa tadi itu yang kita kerjakan itu jangan-jangan tidak berkah. Kalau tidak berkah ya tidak berkah. Mungkin salah doanya itu Mas, doa mau makan, dia mau kerja kok. Bukan doa itu gitu aja. Intinya kita menyerahkan sesuatu sama Tuhan. Berkaitan sih. Kita minta apapun sebutkan. Misal gini, kita minta istri 2, itu sebutkan saja sama Tuhan. Karena itu doa. Tapi kalau ngomong di pinggir istrinya boleh nggak ya? Boleh. Ya Allah, saya pengen iya, di pinggirnya. Boleh. Kenapa? Boleh. Nanti ditanyain sama istri. Nah, di situ yang berat itu sama manusia atau sama Tuhan? Maka di situ nanti ada komunikasi sama istri kan. Berarti yang berat bukan sama Tuhan ya kan? Saya pengen istri 2. Nah, kalau Tuhan mengabulkan, kalau misalnya pun Tuhan mengabulkan aja, istrinya tidak mengabulkan enggak bisa. Posisinya ketika kita meminta istri 2, kita ngomong sama Tuhan. Kalau istri kita dengar, itu namanya memancing keributan. Ya berarti yang ribet itu bukan sama Tuhan ya kan? Sama manusia kan?
Tapi kan berusaha itu sudah. Ya berarti yang ribet sama manusia mas, bukan sama Udah Tuhan. berusaha itu. Gini, kalau istri kita paham, Doa dan usaha. ya, kalau istri kita paham soal itu, Masalah agama mau, Kalau tapi kan istri kita- kalau dasarnya kan apa dulu mampu nggak kan? kalau Gitu. istri kita paham soal itu, dan dia benar-benar Nah, ini- menyadari, Oke. itu malah istri kita Iya, yang iya. menyarikan. Sama bahasa apa? Paham. Iya. Paham itu di level apa dulu? Ya, Nah ini luas loh mas. iya benar. Dari segi materi, dari segi hubungan lahir batin, Enggak. di situ kan. Enggak. Pemahaman itu muncul dari satu kesadaran yang dasarnya itu pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita tidak mempelajari atau mengkaji, kita akan jauh dari satu kondisi kesadaran. Nah setelah kita sadar dan memahami, kita sadar tentang pengetahuan ini, kita yakin disitulah posisi pemahaman. Bukankah itu cuma pembenaran lahir? Enggak, Enggak ya? Enggak. Yakin. benar. Cuma siapa yang minta Tuhan bolehkan laki-laki beristri 4. Iya. Kan enggak, Kayaknya sudah biasa sampai tuh ngomong sama itu zaman sudah biasa. iya, cuma gini, Iya. itu terbuka, Iya. komunikasi itu kan perlu. Iya. Nah, posisinya juga saya yakin Hmm. istri saya ketemu saya yang punya kelebihan tersendiri, dan saya punya istri saya, ketemu istri saya juga akhirnya punya kelebihan sendiri. Apa kelebihannya? Saya dengan istri saya dengan saya menikah. Saya akan menjadi ahli syukur, dan istri saya akan menjadi ahli sabar. Iya itu karena ada. Bukan ahli sabar, dia sabar karena ketemu dengan Uun. Ya berarti kan kamu tengahnya ini terisi dan terkunci. Kita Mas. juga, saya juga. Ya kalau nggak ada apa aja tetap kayak ribut juga. Nah, posisi itu akhirnya ada hal-hal yang menjadi pemicu. Jadi kalau misalnya kita bisa memikirkan pemicu itu, jangankan perut kosong, perut terisi aja itu ada yang bisa pemicu untuk Super sekali sama tambah semangat saya. Oh benar. Coba. Orang Nanti Mas Lulus ini mau ngomong di pinggir, Allah, saya mau lagi terus di pinggirnya. Kira-kira itu. beneran coba gini, banyak mana coba perceraian antara orang miskin dan orang kaya. Ya, perceraian yang terjadi, perselingkuhan antara orang miskin dengan orang kaya. Kasusnya di mana coba? Paling banyak di mana? Banjarbaru. Antara orang miskin dengan orang kaya, kan banyak orang kaya kan? Perceraian, persetubuhan, KDRT macam kan banyak orang kaya. Perceraian. Banjarbaru yang banyak. Iya kalau orang miskin itu kasusnya ada. Jarang. Tapi ketika dibandingkan dengan Orang mampu. strata hidupnya, sosialnya, iya orang mampu itu. Jenenge siapa Mas Mam?